Bapak Ibu, sebelum diseminasi kita mulai pada pagi hari ini, mari kita panjatkan doa terlebih dahulu. Monggo yang berkenan memimpin doa menggunakan bahasa daerah, boleh bahasa Jawa, boleh bahasa Madura, dipersilahkan. Oke, Bu Uci, monggo Bu Uci. Di situ atau di sini? Di depan saja. Iya. Kearifan lokal memang harus kita angkat terus di pendidikan kita, Bapak Ibu. Monggo Bu Uci. Saderengipun kita sedaya miwiti diseminasi aksi nyata mewujudkan budaya positif di sekolah. Monggo sareng-sareng kita munjuaken donga marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi adicara sakmenika saged ndadosaken ilmu ingkang manfaat. Amin. Dedonga kawiwitan. Amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Terima kasih Bu Uci yang sudah berkenan memimpin doa. Semoga diseminasi kita pada pagi hari ini dapat membawa manfaat bagi diri kita sendiri, bagi SMA Ma'arif NU Pandaan, dan juga bagi pendidikan di Indonesia. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai diseminasi kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Bagaimana kondisi pada pagi hari ini? Apakah alhamdulillah? Apakah pada pagi hari ini panjenengan semua bahagia? Alhamdulillah. Bagi yang belum bahagia, mari kita hadirkan rasa bahagia itu pada diri kita dengan senantiasa mensyukuri segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu berupa keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang belum berkeluarga, semoga Allah segera mempertemukan dan menyatukan si dia yang jauh di mata tetapi dekat di doa. Amin. Yang tidak tidak kalah pentingnya patut kita syukuri Bapak Ibu, kita pagi hari ini berada di ruangan yang penuh semangat bersama Bapak Ibu guru yang bergerak dan menggerakkan. Baik Bapak Ibu, kalau rasa bahagia itu masih belum hadir juga, maka kita paksa saja kata bahagia itu berkumandang di ruangan ini dengan menyanyikan lagu Happy Bahagia. Mari sama-sama Happy Bahagia, Happy Bahagia, Happy Bahagia, Happy Bahagia. Kita ganti kata happy dengan tawa. 1, 2, 3. Tawa bahagia, tawa bahagia, tawa bahagia, tawa bahagia. Senyum, senyum bahagia, senyum bahagia, senyum bahagia, senyum bahagia. Alhamdulillah sudah tersenyum bahagia semua. Baik Bapak Ibu, diseminasi kita pada pagi hari ini akan berawal dari kesepakatan kita terlebih dahulu. Oke. Agar nanti diseminasi kita dapat berjalan dengan lancar. Dari poin-poin kesepakatan itu, manakah yang perlu kita kurangi atau kita tambahkan? Monggo masukannya. Langsung tertuju ke poin terakhir sendiri.
Bagaimana? Minum dan nyemil. Oke, setuju Bapak Ibu? Alhamdulillah. Berarti monggo yang ada itu berupa kredit bisa dicemil. Yang pertama dan 3 materi berikutnya bersama Ibu Arini. Kemudian 4 materi pertama itu Bapak Ibu perlu diketahui ini bersifat kebatinan. Jadi nanti monggo ketika apa yang saya sampaikan itu penjenengan batin lalu disalurkan ke otak luhur kita hayati, kita resapi, kita pahami. Baru kita ambil tindakan atau aksi nyata berdasarkan materinya Bu Arini. Singkat kata, materi saya ini teori saja Bapak Ibu, sedangkan materinya Bu Arini adalah materi yang bersifat praktek. Oke? Oke, next. Nah, materi saya yang pertama akan saya awali dengan melakukan game namanya menggenggam dan membuka genggaman. Maka Bapak Ibu harus berpasangan dengan sesuai jenis kelamin. Tidak boleh Pak Dia pilih tidak boleh. Harus pilih sesama bapak-bapak, yang ibu-ibu pilih sesama ibu-ibu. Langsung saya tentukan Bapak Ibu yang posisinya berada di sebelah kanan penjenengan ini, penjenengan saya beri amanah untuk menggenggam kata rahasia dari saya. Genggam erat-erat, kuat-kuat, jangan sampai genggaman penjenengan itu dibuka orang lain dan kata rahasia itu diketahui oleh orang lain. Sedangkan penjenengan yang posisinya di sebelah kiri, maka penjenengan bertugas membuka genggaman tangan teman itu dengan berbagai cara sekuat tenaga agar penjenengan tahu apa kata rahasia yang saya berikan kepada Bapak Ibu yang mendapat amanah itu dalam waktu 30 detik saja. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, langsung saya bagi kata rahasia itu. Ambil 2, kemudian dua itu dengan dua ini 1. Berarti dia harus membuka genggamannya, Bu. Jangan dulu. Rahasia tidak. Tidak beri untuk 3 genggamannya. Oh iya, begitu ya. Wes monggo cari pasangan sendiri-sendiri, tetapi harus yang sejenis kelamin. Artian melawan Pak Fandi. Oke. Sudah melaporkan masing-masing.
dua saja yang berhasil membuka genggaman tangan itu. Maka Bapak Ibu, sulit sekali kita untuk bisa membuka genggaman tangan orang lain. Kalau begitu Bapak Ibu, siapakah yang paling bisa dengan mudah membuka genggaman tangan itu? Diri orang itu sendiri. Terus apa yang membuat orang itu dengan mudah bisa membuka genggaman tangan itu melalui dirinya sendiri? Kenapa kok orang itu sendiri yang bisa membuka? Hatinya terbuka. Hatinya terbuka. Kalau ditekan remote-nya itu pegang kuat-kuat, maka tidak akan bisa dibuka. Nah itulah, maka kontrol itu perlu kita ketahui lebih jauh. Apa sih mana kontrol itu? Ada yang tahu? Yes, next. Ada yang tahu apa makna kontrol itu? Mengendali. Ada lagi? Ya. Mari kita cari tahu Bapak Ibu apa makna kontrol itu dengan menjawab 4 pertanyaan yang berada di link saya berikut ini. Saya share di Bunda dan Smart DAG. Begitu gitu. Iya, 4 soal semuanya benar, very good. 1, 2, 3, 4, 5 juta orang menjawab benar. Yang menjawab salah semuanya. Tidak ada. Oh, begitu. It's okay. Terus yang menjawab salah dan benar berarti sisanya 5 tadi. 20 juta jiwa menjawab salah dan benar. Mari kita tanya teman Pak Wahid yang bernama Dr. William. Yes, ini teman Pak Wahid, Dr. William Glasser ini dalam bukunya Control Theory, ini tentang choice theory. Nah, William ini meluruskan Bapak Ibu miskonsepsi tentang makna kontrol yang selama ini kita juga barangkali salah juga memahaminya. Okay? Mari kita cari tahu yang benar ternyata bagaimana. Bahwa guru mengontrol murid itu sesungguhnya kalau muridnya 1, 2, 10, insya Allah kita masih sanggup mengontrol. Bagaimana kalau kenyataan kita, sekolah kita yang luar biasa besarnya ini, 1 guru 30 murid, sanggupkah? Tidak sanggup. Kalau begitu, siapa yang harus mengontrol murid? Nah, murid itu sendiri. Loh, bagaimana Bu murid itu bisa kontrol dirinya sendiri? Nanti akan dijawab di teorinya Ibu Arini. Nah, ilustrasinya Bapak Ibu, dulu ketika kita masih sekolah, Bapak Ibu guru kita seringkali meminta kita, anak-anak tangannya ditaruh di atas meja, Bu guru mau periksa bukunya sudah dipotong apa belum. Nah, ujung-ujungnya pasti begitu Bapak Ibu guru, yang memicu Ibu guru kita emosi jiwa. Motong kuku saja dan lain sebagainya jadi panjang. Nah, oleh karena itu sebaiknya yang kita lakukan adalah kita pahamkan pada murid itu akan pentingnya memotong kuku bagi kesehatan dirinya. Bagaimana memahamkannya? Nanti setelah yang 1
sekilas Bapak Ibu tidak ada yang salah ketika kita mengatakan pada murid, anak-anak yang nilainya tertinggi nanti tak kasih hadiah. Kelihatannya efektif dan bermanfaat, anak menjadi semangat belajar. Namun kalau kita telaah lebih dalam Bapak Ibu, ternyata ini berdampak sangat buruk sekali, tidak hanya bagi individu satu anak saja, bisa berdampak kepada keseluruhan anak-anak. Bagaimana bisa? Mari kita ilustrasikan. Ketika anak itu berhasil meraih nilai yang tertinggi dan mendapat hadiah, secara tidak kita sadari kita sudah memantik rasa sombong pada anak tersebut. Perlahan-lahan itu akan muncul pada diri anak menjadi memiliki sifat sombong. Begitu juga dengan anak-anak yang gagal tidak bisa meraih nilai terbagus. Dia akan merasa menjadi anak yang gagal. Terus dia menjadi timbul sifat iri, tidak suka, tidak senang dengan temannya yang meraih nilai terbaik atau tertinggi. Kemudian si anak yang tidak berhasil tadi juga akan terus terpuruk dengan perasaan ketidakmampuannya. Dan perasaan ini Bapak Ibu Guru, perasaan gagal ini akan bersarang lama dalam diri siswa, yang butuh waktu lama juga untuk mengembalikan kepada anak yang memiliki motivasi kembali. Begitu juga anak yang meraih ranking 1 tadi, ketika dia mengalami gagal, tidak bisa meraih nilai yang bagus, dia pun akan merasa menjadi anak yang gagal. Perasaan gagal ini akan bersarang lama dalam diri anak ini, sehingga meluluhlantahkan motivasi dia untuk dia belajar. Bisa jadi dia akan betul-betul tidak mau belajar. Inilah dampak buruknya Bapak Ibu. Maka penguatan positif ini alangkah baiknya jika kita melakukannya dengan apa? Sekali lagi, dengan memahamkan murid akan pentingnya ilmu yang dia pelajari untuk keberlangsungan hidupnya, bukan untuk mendapatkan hadiah atau nilai yang bagus. Sekali lagi, bagaimana memahamkannya? Nanti ada jurus ampuhnya bersama Bu Arini. Oke, selanjutnya kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Justru sebaliknya, ketika murid kita kritik, kita posisikan sebagai anak yang bersalah, ini akan melemahkan karakter si anak. Si anak akan merasa menjadi anak yang tidak berguna. Sama dengan yang pertama tadi, ini akan bersarang lama dalam diri sanubari si anak. Dan si anak semakin tidak punya kemauan untuk menantang tantangan. Dia semakin mundur ke belakang. Oleh karena itu, kita tidak seharusnya memberi kritik kepada anak atau memposisikan anak di posisi yang salah. Dan apa yang harus kita lakukan? Kolaborasilah dengan anak ini untuk mencari solusi-solusi bersama. Itu yang harus kita lakukan. Bagaimana berkolaborasinya? Setelah yang satu ini bersama Bu Arini. Yang terakhir, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seringkali kita mendengarkan instruksi Bapak Ibu Guru seperti saya ini, guru bahasa Inggris. Saya terus meminta tagihan pada siswa, kamu harus hafal teks dialog ini. Padahal anak ini tidak memiliki kemampuan menghafal yang bagus. Maka anak ini merasa dipaksa. Ketika anak ini merasa dipaksa, dia tidak akan tertarik untuk melakukan apa yang kita perintahkan. Oke, oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengidentifikasi anak ini memiliki kemampuan yang bagaimana untuk bisa memenuhi tagihan kita. Ternyata anak ini memiliki kemampuan menggambar, maka kita
ilustrasikan ya dialog itu menjadi gambar-gambar. Kemudian sampaikan dengan bahasamu sendiri. Maka ini merupakan solusi yang kita berikan kepada anak sehingga kita tidak memaksakan kepada anak. Anak akan menggunakan haknya sebagaimana kita guru menggunakan hak kita. Oke Bapak Ibu, berarti kontrol itu tadi yang sudah penjenengan kerjakan di 4 soal tadi seharusnya dijawab salah semuanya. Tidak lagi kita lakukan. Oke, next. Nah, inilah yang harus kita lakukan perubahan Bapak Ibu. Perubahan paradigma, perubahan pemahaman kita yang dulu kita yakini benar dengan mengacu pada stimulus respon. Itu yang selama ini kita terapkan. Nah, saat ini pemerintah berbenah. Kita harus sudah transformasi, sudah beralih ke teori kontrol. Tidak boleh lagi stimulus respon. Mari kita lihat satu persatu. Dikatakan di stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Sedangkan di teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Seperti yang saya jadikan contoh tadi ketika saya mengajar bahasa Inggris, anak-anak itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ada yang kebutuhan kesenangannya adalah menggambar, maka ya kita harus memenuhi kebutuhannya tentang kesenangan menggambar. Tidak boleh kita memaksakan dengan apa yang sudah kita patenkan. Dua itu sudah tidak boleh lagi. Selanjutnya, stimulus respon dikatakan di sana semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dulu ketika kita masih IT belum canggih, Bapak Ibu guru kita mengatakan bahwa kehidupan hanya ada di planet ini saja, di planet lainnya tidak ada. Ya kita oke dan mengiyakan itu. Tapi untuk generasi Z kita sekarang belum tentu itu bisa diterima. Bahkan mereka jauh lebih tahu daripada kita. Tanda-tanda kehidupan di planet-planet lain mereka sudah mengakses dan memprosesnya sendiri. Oleh karena itu, kita sudah harus memiliki gambaran yang berbeda, Bapak Ibu. Kita hargai ketika anak mengatakan ada kehidupan di Mars. Oke, suruh dia menjelaskan, mendeskripsikan, saling berbagi informasi. Yang ketiga, di stimulus respon dikatakan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang di teori kontrol dikatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Oke, sama dengan yang kedua tadi ini Bapak Ibu ilustrasinya. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ketika ada anak yang nyontek di ulangan atau ujian, maka kita dulu langsung menjudge karena ini telah berbuat salah. Di kurikulum Merdeka berdasarkan teori kontrol ini, kita sebelum menjudge itu Bapak Ibu harus mengidentifikasi, menelusuri apa yang membuat anak ini nyontek. Memang setiap manusia punya kebutuhan masing-masing. Barangkali si anak memang memiliki kebutuhan untuk memenuhi nilainya supaya tidak remedi. Nah ini harus kita carikan solusi. Bukan kita salahkan saja, tapi kita bantu untuk cari solusinya. Coba kamu belajar sama si A, kamu belajar sama si B, apa perlu dibantu Bapak Ibu guru yang ajar mata pelajaran ini, nanti saya sampaikan. Nah harus kita berikan atau kita bantu solusi semacam itu. Tidak hanya kita salahkan saja. Next, orang lain bisa mengontrol saya. Dengan yang nomor 6, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tadi sudah kita praktekkan dalam
ada pada saat rujukan gagal. Sedangkan di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ketika kita menerapkan kata tertib, ternyata kata tertib itu tidak bisa berjalan dengan yang kita harapkan. Maka di teori kontrol seharusnya yang kita lakukan adalah berkolaborasi, bukan memberikan hukuman, memberi poin, sudah tidak lagi diaplikasikan atau diterapkan. Yang harus kita lakukan, kita berkolaborasi dengan anak ini, berdialog, mencari solusi bersama, bila perlu buatkan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Bagaimana nanti membuat konsensus itu? Nanti akan bersama Bu Harini di kesepakatan kelas selanjutnya. Nah, yang terakhir ini Bapak Ibu, ini sangat ditekankan di kurikulum merdeka kita saat ini. Kalau dulu stimulus respon yang kita anggap itu mengatakan model pemikiran kita adalah menang kalah. Kita sering merasa sudah berhasil menenangkan anak. Kelas popularitas soalnya ini mantap lagi memulut kabeh. Nah itu kita berarti menang. Anak-anak kalah karena anak-anak nurut jadinya. Itu tidak lagi ada di kurikulum merdeka. Yang ada adalah model berpikir kita harus menang-menang. Anak-anak itu nurut dengan kita yang terbawa, bukan karena terpaksa atau takut, tetapi anak-anak juga merasa senang mengikuti apa yang kita harapkan. Sehingga anak menang, kita menang. Tidak ada yang tersakiti, intinya Bapak Ibu. Jadi tidak ada anak mantel ke kita itu sudah tidak ada lagi. Nah, caranya bagaimana? Sekali lagi nanti akan ada di prakteknya Bu Harini. Oke, next. Nah, setelah kita mulai mengadakan perubahan paradigma belajar tadi, Bapak Ibu Guru, dari stimulus respon menjadi teori kontrol, tentu kita juga harus menggarap diri kita sendiri dengan mendisiplinkan diri kita sendiri. Begitu juga murid kita, harus kita disiplinkan. Apa sih disiplin itu Bapak Ibu? Tepat waktu. Ada lagi? Melakukan sesuatu sesuai aturan. Luar biasa, melakukan sesuatu sesuai aturan. Ada lagi? Ya, kita tonton videonya untuk memberi gambaran pada kita apa makna disiplin itu. Disiplin diri adalah kemampuan untuk menjauh diri dari tujuh, tetapkan situasi dan mengambil kesalahan termasuk bagaimana perasaanmu secara fisik atau emosional. Ketika kamu berjuang di pagi hari untuk bangkit dari hasilmu yang nyaman, atau ketika kamu berjuang untuk menyelamatkan kebiasaan yang berjuang, atau ketika kamu berjuang untuk mengerjakan tugas-tugas yang kamu abaikan berhari-hari, atau bahkan berminggu-minggu. Ketika kamu berjuang untuk meletakkan handphone dan tidak memakai setiap hari, dan kamu memilih belajar dari yang bertahan, atau ketika kamu berjuang untuk mau melakukan hal yang positif, itulah yang disebut dengan disiplin diri. Tidak ada orang lain yang bisa membuatmu mau berjuang melakukan itu, kecuali dirimu sendiri. Hanya kamu yang harus melakukannya. Buatlah dirimu melakukannya. Inilah secara gambaran tentang disiplin. Maka disiplin ini Bapak Ibu, dari video tadi si gadis cantik ini sudah berusaha mengikuti apa yang menjadi kata hatinya, mengikuti komitmennya. Oleh karena itu disiplin diberi makna sebagai belajar kepatuhan atau mengikuti kepatuhan. Namanya belajar Bapak Ibu, maka untuk bisa disiplin itu tidak bisa dilakukan dengan cepat, butuh waktu lama, butuh proses. Kemudian untuk menjadi pengikut juga begitu, pasti akan berbuat kesalahan. Maka murid kita yang melakukan hal seperti
ketika murid kita itu sudah belajar untuk patuh, kemudian mengikuti kepatuhan, maka murid kita ini harus paham betul Bapak Ibu ini alasan mengapa dia harus patuh terhadap tata tertib atau aturan itu. Kata kuncinya adalah paham memang. Jadi harus kita paham, si murid ini harus paham dulu kenapa dia harus patuh dengan aturan itu. Jika ini sudah bisa dilakukan murid sudah di level bisa paham, berarti murid ini sudah memiliki disiplin diri. Dan murid ini akan bisa mengontrol dirinya sendiri, bisa menguasai dirinya sendiri, bisa mengendalikan dirinya sendiri. Oleh karena itu, ketika murid sudah sampai di level ini, murid akan mengacu kepada nilai-nilai luhur, nilai-nilai yang kita yakini kebenarannya atau kita hargai. Di kurikulum Merdeka, nilai-nilai yang kita hargai ini adalah nilai dalam profil pelajar Pancasila. Ada apa saja di profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu? Mau jawab? Terus kebenaran global, berpikir kritis, hebat, luar biasa Bapak Ibu. Iya, kita beri tepuk tangan. Mari kita segarkan dan ingatkan kembali profil pelajar Pancasila ini dengan menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila yang bernadakan beca-beca. Pernah TK kan penjelasan? Dari masuk SD ada juga masyarakat ini belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Seperti itu deh. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita mendisiplinkan diri kita dan murid kita, maka kita harus melakukan sesuatu itu dengan motivasi atau dorongan yang benar, gitu deh. Coba tadi penjelasan hadir ke sini, apa motivasi dan dorongannya? Mendapat ilmu yang bermanfaat. Pengen ketemu Bu Ellen. Ingin ketemu saya dan Bu Arini, Pak Fani. Cari makan gratis. Cari makan gratis luar biasa Bapak Ibu. Memang motivasi
ini tadi yang penjelasan sebutkan itu masuk yang saya tulis di sana, kecuali yang satu, oke? Untuk menghindari teguran yang menyakitkan, tidak ada yang motivasinya itu. Buat saya. Itu Pak Mani karena ingin mendapat Hadiah. Kemudian yang lainnya tadi Mas Dian mari kita betulkan motivasi sosial itu harusnya bagaimana? Menurut dari dosen Bapak Ibu, motivasi kita harus ya untuk saya dapat hadiah dari Pak Adi. Salah motivasi. Oke, maka saya dosen itu memberitahu kita secara garis besar manusia itu motivasi perilakunya ada 3 itu Bapak Ibu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman fisik dan lain sebagainya secara psikologis. Maka kalau ada anak sekalipun datang tepat waktu, kita jangan terus menganggap anak ini baik-baik saja. Bisa jadi kalau motivasinya yang ke satu itu, kita harus berbuat sesuatu berarti agar anak ini tidak merasa tertekan atau tersakiti. Gitu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain supaya disenyumi oleh Pak Dian. Nah, maka ini juga salah, harus dilakukan sesuatu. Berarti anak ini motivasinya masih di luar dirinya, bukan motivasi yang datang dari dalam dirinya sendiri. Yang harus kita garap yang itu Bapak Ibu, motivasi yang datang dari dalam diri anak itu sendiri. Nah, yang ketiga ini yang harus kita perjuangkan untuk bisa dilakukan oleh peserta didik kita. Anak itu motivasinya harus menjadi orang yang mereka inginkan. Misal penjelasan tadi Bu Uci ingin menjadi orang yang berilmu, sehingga motivasinya datang ke sini dia ingin dapat ilmu. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, karena memang di Islam kita mengajarkan orang yang berilmu pasti ditinggikan derajatnya. Itu yang kita yakini, sehingga itu menjadi motivasi penjenengan datang ke sini. Kalau ini yang sudah ada dalam diri kita atau murid kita, berarti kita atau murid kita ini sudah memiliki motivasi yang intrinsik, yang dari dalam dirinya, bukan karena apa-apa, bukan karena takut, bukan karena ini, bukan karena itu. Kemudian anak yang seperti ini, dia akan melakukan disiplin positif. Sudah disiplin positif di sana, maka akan luar biasa hasilnya. Oke. Nah, bagaimana Bapak Ibu kita bisa menerapkan kepada anak-anak supaya bisa memiliki motivasi intrinsik ini? Berikut ini adalah motivasi yang akan kita terapkan kepada murid, tapi kita dulu harus berbenah memperbaiki diri kita sendiri. Kita menerapkan ke murid, jurus yang paling gampang adalah dengan menjadi teladan. Nah, menjadi teladan itu pokoknya banyak, harus ada itu semua. Yang pertama, kita harus sudah bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian kita juga sudah punya konsep atau paradigma, kita tidak bisa mengubah orang lain, sehingga meminimais emosi kita. Kalau anak gak usah dengan emosi, itu nanti berjalan seiring dengan waktu. Tadi karena disiplin adalah belajar butuh proses, butuh waktu. Kemudian kita harus berdamai dengan ketidaksesuaian. Ini kan ini keliru, sudah berdamai saja. Jadi minimal kita diam, itu Bapak Ibu. Diamnya tapi tidak diam juga. Kita tidak melakukan solusi. Kita harus melakukan solusi. Minimal solusi bagi diri kita sendiri. Akan lebih bagus kalau solusi itu juga untuk murid kita. Maka modal itu yang harus kita miliki untuk bisa menjadi teladan, memberi motivasi kepada anak-anak. Yang selanjutnya, bagaimana nanti
terterapkan di anak-anak, bagaimana nanti diajari Bu Arini jurusnya dengan membuat kesepakatan kelas. Next, silakan. Oke, maka Bapak Ibu, setelah kita menjadi teladan dan murid kita sudah mulai memiliki motivasi intrinsik, selanjutnya kita harus paham bahwa setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda. Kebutuhan dasar manusia itu sudah diringkas dan dirampungkan di kurikulum Merdeka ini ada 5. Ada kebutuhan dasar bertahan hidup, kasih sayang dan seterusnya. Kalau bertahan hidup maka harus dipenuhi dengan gambar yang mana? Nomor 1. Nomor 1. Maka kita butuh makan, butuh istirahat, butuh tempat berhidup. Itu untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang. 2. Maka kasih sayang ini bisa kita penuhi dengan memberikan hubungan yang hangat. Ayo jangan kemana-mana pikirannya hubungan yang hangat. Bisa kopi secangkir kopi yang hangat itu kan hangat juga. Oke, jadi kasih sayang itu harus kita terapkan ketika kita mengajar dengan memberikan hubungan yang hangat kepada peserta didik kita. Selanjutnya kesenangan. Manakah yang menunjukkan kesenangan? Ya, kita butuh sekali-kali itu untuk bersenang-senang Bapak Ibu. Biarkan anak-anak lepas tawanya. Kemudian bagaimana kalau anak-anak tidak bisa lepas tawanya? Ya bagaimana harus melakukan sesuatu, kasih tantangan, kasih permainan yang membuat mereka menjadi senang. Maka kebutuhan anak-anak akan kesenangan bisa kita penuhi. Selanjutnya adalah kebebasan. Gambar ke-5. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, kasih kebebasan tagihan kita kepada anak. Jangan kita saklek satu pokoknya itu apa kamu nilainya, itu tidak boleh. Kita tawarkan kepada anak, kamu maunya yang bagaimana tagihannya, boleh yang ini menghafalkan. Saya tidak sanggup, saya tidak sanggup menghafal apa. Nah itu kita ini berikan kebebasan kepada si anak. Yang terakhir penguasaan. Ya, nomor 3. Penguasaan ini bagi anak-anak adalah mereka yang harus belajar, kemudian harus bekerja. Nah itu harus kita penuhi anak-anak belajarnya itu. Kalau dia tidak bisa kontrol, kalau kita ajar, berikan dia pilihan untuk belajar dengan siapa. Sama langit apa sama kamu gitu, kasih ya sama teman sebaya. Itulah Bapak Ibu, maka kebutuhan dasar ini harus benar-benar pahami betul di murid kita. Dalam satu kelas itu pasti heterogen Bapak Ibu, tidak sama. Terus yang awal berhenti ambil para telur terus kelas isi telur macam, ya tentu kita tidak akan satu-satu. Jurusnya sebenarnya ada kalau di PMM itu dengan assessment dia masalah. Maka itu kita jadikan pedoman. Rata-rata di kelas ini itu ini kebutuhannya adalah secara fisik. Nanti berarti cara ajar saya harus melibatkan fisik. Yang separuhnya enggak, berarti separuhnya saya harus mencarikan yang tidak fisik. Nah itu kita berusaha memenuhi kebutuhan murid. Oke, itulah kebutuhan dasar manusia. Mari kita belajar mengidentifikasi kebutuhan murid kita. Bapak Ibu, ketika sisi ini kedapatan mencuri bekal temannya, maka kita komunikasikan dengan siswa. Yang menunjukkan jawaban siswa itu dia bukannya bila saya makan. Nah, ini berarti siswa ada kebutuhannya yang belum terpenuhi. Kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Nah iya, siswa dasar
Kadang dikasih, kadang saya mau, kadang saya curi, Bu. Berarti sifat ini ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, sehingga dia melakukan itu. Apa itu? Sehingga dia dengan itu kebutuhan apa? Kekuasaan. Jadi dia merasa pokoknya tinggal jadi orang harus pokoknya awas. Sehingga dia malu. Oke, itulah usaha-usaha yang dilakukan anak kita, Bapak Ibu. Catatan di bawah, semua yang kita lakukan adalah usaha baik kita untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Oleh karena itu, apapun kasusnya, perbuatan buruk sekalipun yang dilakukan siswa, kita tidak boleh gegabah. Kita harus selalu mencarikan solusi bersama anak itu, bukan kita menyuruh anak itu untuk apa. Nah, solusi-solusi itu nanti akan diajari Bu Arini bagaimana mencari solusi bersama anak itu. Demikian dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya. Kasetnya kali ini siap. Terima kasih terkait dengan paradigma baru yang tadi sudah disampaikan, yang saya garis bawahi terkait dengan reward. Artinya umumnya kita biasanya menggunakan reward untuk memberikan motivasi. Kajian yang pernah saya baca di pendidikan di Indonesia ada Dr. Saladin itu mengatakan bahwasanya reward dan punishment adalah bagian alat pendidikan itu representatif. Artinya untuk pengendali sosial. Dan kemudian pengalaman pribadi karena saya mau masuk kelas itu ketika jam akhir, anak-anak saya kasih pertanyaan, kemudian saya tunjukkan warna biru, semangat semuanya. Nah ini bagaimana terkait dengan paradigma. Yang kedua terkait dengan paradigma baru. Apakah kemudian dengan paradigma baru ini yang kemudian masuk tadi respon dan stimulus itu kemudian diubah menjadi teori kontrol? Apakah ini secara tidak langsung menghapus atau mendelete teori-teori behaviorism, kognitif ataupun konstruktivisme? Apakah mendelete itu atau ini bagian untuk kemudian menambahkan atau menjadikan baik atau gimana? Itu terkait dengan paradigma. Karena sepemahaman saya kalau paradigma baru artinya kan kita merubah dari mindset yang lama kemudian menjadikan mindset yang lebih. Itu saja. Terima kasih Miss Eli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Luar biasa. Terima kasih pertanyaannya Pak Dian. Bapak Ibu memang memberi reward ini tidak sepenuhnya disalahkan. Senyatanya kita benar melakukan di prosesnya. Ketika reward itu di awal kita janjikan, ini yang membuat anak menjadi salah motivasi. Nah, kapan reward itu dikasih? Nanti saja tiba-tiba setelah anak itu sudah berhasil, baru dipanggil anak-anak. Ini lagi berhasil tadi nilainya luar biasa. Guru kasih penghargaan ini. Jadi nanti saja kita lakukan di akhir tanpa kita janjikan atau ini. Itu Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah stimulus respon langsung diganti teori kontrol? Tadi saya katakan sebaliknya. Jadi stimulus kontrol ini memang dilakukan tapi alternatif terakhir dan terakhir. Nah, sebaiknya yang kita lakukan ya teori kontrol tadi, bukan stimulus respon. Jadi tidak detail tadi. Kalau memang ternyata peraturan ini baru berjalan, kalau harus ada tekanan dari atasan, ya silakan karena memang kondisinya seperti itu. Kalau masih bisa dengan didiskusikan bersama, kemudian kita solusi bersama, kita ya yang di teori kontrol itu yang kita
kita menggunakan yang diberi kontrol. Ini karena sudah berdasarkan penelitian dan perkembangan ilmu Bapak Ibu. Memang kan ilmu itu terus berkembang, bukan berarti yang dahulu salah total, bukan. Kadang kita juga masih memerlukan itu, tapi harus dengan konsep yang sudah sesuai dengan zaman dan kodratnya anak. Demikian Pak Dian, masih perlu dijelaskan lagi? Sudah. Oke, selanjutnya bersama Bu Arini, langsung prakteknya Bapak Ibu siap-siap menjenengan masuk kategori guru yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersabar sedikit dulu ya Bapak Ibu. Kalau tidak sampai jam 12. Kalau sampai jam 12 saya terpaksa memberikan es jus panjenengan semua. Jadi Bapak Ibu motivasinya Pak Parangi ya. Motivasi Pak Parangi tadi usulanya adalah dana makanan gratis. Alhamdulillah sudah bisa kita penuhi. Bapak Ibu, alhamdulillah pagi ini panjenengan saya harap semuanya bisa menghadiri sesi diseminasi aksi nyata calon guru penggerak yang insya Allah saya secara pribadi dan teman-teman semuanya saya ingin panjenengan semua di angkatan selanjutnya, angkatan 10, 11 dan seterusnya, seluruh guru-guru di SMA Ma'arif Ilmu Padaan, harapan saya secara pribadi semuanya bisa mengikuti programnya Pak Menteri, yaitu program pendidikan guru penggerak. Ya, walaupun nanti di tahun depan menterinya ganti, mudah-mudahan program ini akan tetap dilanjutkan. Nah Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, jadi materi saya bagian yang agak berat-berat, yang tadi sudah banyak SPG-nya dari Bu Eli. Nanti di sini saya hanya ingin menunjukkan beberapa hal yang langsung nanti bisa panjenengan praktikkan saat di kelas. Terutama mungkin Bapak Ibu yang mulai kelas ini sangat penting sekali. Bagaimana panjenengan nanti akan membentuk kesepakatan dan keyakinan dengan putra-putri panjenengan. Sebelumnya panjenengan supaya mengenal dulu dan seharusnya ini hafal dihafalkan oleh seluruh siswa dan guru yang sekolahnya sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Monggo dibeli misalnya. Bahasa mungkin dari kami adalah artinya wakil mengajar Pancasila. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita menyanyi Pancasila, kita benar-benar sila-silanya, kita belanja Pancasila, ayo kita jaga
Oke. Sampun Bapak Ibu, saya pertama kali mendengar lagu ini. Akhirnya setiap di penugasan CGP lagu ini sering saya pakai. Alhamdulillah saya senang sekali, dan nanti insya Allah Bapak Ibu kita akan menyambut gelar karya P5 yang insya Allah akan dilaksanakan diprogramkan oleh sekolah nanti setelah Hari Raya Idul Fitri. Jadi kita akan tetap menggunakan 3 tema, yaitu gaya hidup berkelanjutan, kemudian kewirausahaan dan kearifan lokal. Nanti ini akan kita kemas menjadi gelar mahakarya di SMA Ma'arif Satu Mandala. Nah, baik Bapak Ibu, tadi sudah banyak disampaikan oleh Bu Eli tentang hal-hal yang terkait dengan bagaimana hubungan panjenengan dengan siswa. Bagaimana Bapak Ibu sebagai seorang pendidik yang mendampingi putra-putri panjenengan, terutama tadi saya sampaikan di awal, Bapak Ibu yang punya tugas dan diamanai sebagai wali kelas adalah mempunyai peranan yang sangat penting saat harus mengawal putra-putri panjenengan dalam membentuk beberapa kesepakatan-kesepakatan. Nah, kalau tadi Bu Eli menyampaikan bahwa memang actionnya adalah ada di 3 hal yang akan saya sampaikan setelah ini. Jadi yang pertama Bapak Ibu, next Bu Eli. Nah, jadi next saja Bu Eli. Iya, Bapak Ibu itu foto saya, nggak perlu ditampilkan. Nah, Bapak Ibu, jadi sebenarnya yang akan kita sampaikan kepada panjenengan semua dan harapannya langsung nanti bisa diterapkan di kelas, dan tidak hanya di kelas, Bapak Ibu, di luar kelas pun yang dalam sekolah nanti diusahakan dan diharapkan akan bisa melaksanakan ini. Jadi sebenarnya kita akan meluncurkan budaya positif yang mungkin dari zaman dulu sudah pasti ada, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Yang intinya sebenarnya budaya positif ini adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, saya mengenal istilah berpihak pada murid ini juga saat mengikuti program guru penggerak. Dan semuanya itu diluncurkan oleh beliau Sang Maha Pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Jadi Ki Hajar Dewantoro itu luar biasa sekali merubah mindset pendidikan pada zaman dulu ke model pendidikan yang sekarang yang sudah seperti kita alami. Jadi mulai zaman dulu sebenarnya budaya positif itu sudah ada, tetapi dalam perjalanannya kemudian sempat terhenti karena mengalami beberapa perubahan-perubahan. Nah, entah Pak Menteri ini juga punya program yang bagus sekali dari setiap beberapa menteri yang pernah menaungi kita di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Nadiem yang sangat muda sekali ini begitu menggolkan program-programnya, termasuk adalah program pendidikan guru penggerak. Di dalamnya dikupas kembali hal-hal yang pernah ditelurkan oleh seorang Ki Hajar Dewantoro. Nah, bayangkan pada tahun 1928 kemudian sekarang akan diluncurkan kembali setelah jeda sekian tahun yang mungkin terlupakan dan sekarang diingatkan kembali lewat perantara Bapak Menteri yang dilewatkan pada program-program PPG ada, kemudian CGP juga seperti itu. Next Bu Eli. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya yang akan kita luncurkan kepada panjenengan semua, Bapak Ibu dan anak-anak, adalah bagaimana nanti di sekolah dan di kelas budaya positif ini akan bisa kita terapkan. Nah, yang pertama adalah keyakinan kelas. Nah, sebenarnya yang kita kenal selama ini kan kita tahunya ada peraturan kelas di setiap kelas. Masuk pertama dipandu oleh wali kelas membuat sekian peraturan. Misal tidak boleh membawa dan menyalakan HP pada saat jam pelajaran dan lain sebagainya. Ternyata Bapak Ibu, keyakinan kelas itulah yang akan kita jadikan dasar nanti dalam perjalanan pendidikan di Indonesia. Nah, sekarang bedanya apa? Contoh seperti ini. Kalau ada kewajiban atau ada peraturan bahwa setiap pengendara harus memakai
masa pandemi Bapak Ibu disarankan untuk memakai masker. Kira-kira tujuannya untuk nopo Bapak Ibu? Supaya untuk sehat, supaya untuk selamat dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya yang akan kita ambil adalah nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam bentuk diwajibkan memakai helm dan diwajibkan untuk memakai masker. Jadi nilai-nilai itulah yang akan kita tarik dan akan kita tulis dalam bentuk keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, panjenengan bisa sama-sama pirsani di depan ya, bahwasanya ada beberapa poin penting. Sebenarnya keyakinan kelas itu seperti apa? Nah, ternyata selama ini yang dibuat anak-anak dan dipandu oleh wali kelas dan termasuk dibuat oleh sekolah, misal tentang peraturan seragam, tentang peraturan atribut. Nah, ini akan dirubah nantinya menjadi keyakinan kelas. Kenapa seperti itu? Maka panjenengan bisa melihat poin-poin di depan ini. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, kira-kira panjenengan sudah bisa membedakan deh kalau peraturan kelas bagaimana, kalau keyakinan kelas bagaimana. Dan ternyata teori dari beberapa para ilmuwan ya, yang didasari dari teorinya Ki Hajar Dewantoro, ternyata yang memang harus diberlakukan adalah bukan lagi peraturan kelas tetapi keyakinan kelas. Nanti akan saya contohkan beberapa pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan keyakinan kelas. Next, nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah panjenengan paham bahwasanya yang harus ada di kelas, yang harus ada di sekolah itu adalah kita sebut keyakinan kelas. Jadi bukan lagi peraturan kelas. Maka di depan ini adalah prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi intinya sama ya. Kalau kita perhatikan harus disepakati, kemudian mempersilakan warga sekolah atau murid-murid untuk mencurahkan pendapat, kemudian mencatat semua masukan, kemudian menyusun dan lain sebagainya. Dan sebenarnya Bapak Ibu hanya mengganti beberapa istilah saja yang intinya akan menarik nilainya. Jadi kalau dulu kan kita hanya sekedar membuat peraturan ya, bahwa siswa harus hadir 10 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Siswa harus memakai sepatu hitam dan berkaos kaki hitam pada hari Senin dan Selasa. Nah, maka akan ada nilai yang kita tarik dari situ. Ya, jadi misalnya kalau dalam teman satu kelas itu ya ada sekitar 34 siswa, kemudian bagaimana caranya kita bertoleransi, bagaimana caranya kita saling menghormati antar sesama teman. Maka nilai-nilai itu yang akan kita godok. Ya. Jadi bukan hanya sekedar nempel bahwa tidak boleh membuli teman, kemudian harus mengikuti aturan yang dibuat oleh kelas, tetapi ada nilai-nilai yang nanti akan kita tarik dari situ. Contohnya apa? Seperti tadi ada toleransi, kemudian antara siswa yang satu dengan siswa yang lain sama-sama memberikan pendapatnya supaya nanti akan kita bukukan. Nah, yang dibukukan itulah nanti yang akan kita sebut, dan yang kita tempel di kelas-kelas itulah yang nantinya akan disebut sebagai keyakinan kelas. Bahkan ya, dalam skup yang besar pun Bapak Ibu itu akan menjadi sebuah keyakinan sekolah ya. Jadi kalau di kelas berarti kita menyebutnya keyakinan kelas, kalau di sekolah kita menyebutnya keyakinan sekolah. Nah, nanti mungkin seperti Pak Has selaku koordinator tata tertib, di bawah Bu Yus selaku wakil kesiswaan nanti bisa membuat beberapa keyakinan kelas yang nanti juga akan disepakati oleh seluruh warga, baik siswa maupun guru. Next. Nah, ini adalah yang keempat
yang sukupnya lebih kecil maka akan ditaruh di kelas-kelas menjadi sebuah keyakinan kelas. Next, lanjut. Nah, Bapak Ibu, berikut adalah contoh-contoh keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas. Jadi misalnya setelah ada beberapa usul dari siswa keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu bisa membuat kesepakatan kelas. Baik Bapak Ibu yang mengajar tentang mata pelajaran tertentu ataupun terutama Bapak Ibu yang menjadi wali kelas. Jadi sekilas kalau kita lihat agak berbeda dengan peraturan kelas. Jadi kalau peraturan kelas itu memang sifatnya saklek kepada hal-hal yang memang harus ditaati oleh siswa. Tapi kalau keyakinan kelas itu seperti ada nilai yang ingin kita munculkan, walaupun tidak kelihatan gitu, tapi nilai itu ingin dirasakan oleh seluruh siswa dan seluruh warga sekolah. Jadi misalnya contoh gitu, kayak ambil misalnya senantiasa menjadi diri terbaik. Nah ini kan kayaknya kalau ditulis itu kurang jelas gitu ya. Tapi bagaimanapun ini harus kita sepakati, karena nanti bagaimanapun siswa harus tahu bahwasanya keyakinan yang sudah disepakati baik oleh guru maupun oleh siswa yang itulah yang harus dipegang. Nanti itu akan terkait dengan bagaimana pada saat ada siswa yang terkena kasus atau bermasalah. Kemudian misal berkomitmen terhadap setiap tugas. Nah ini sebenarnya kan di setiap siswa yang sudah disepakati oleh guru, insya Allah di setiap pelajaran sudah seperti ini. Tetapi sangat perlu dibaca oleh seluruh warga sekolah. Jadi di situ penekanannya. Maka disarankan menempel sekian banyak tulisan ya di area sekolah, baik di kelas maupun di luar kelas, sehingga akan terbaca oleh seluruh warga. Maka ketika salah satu siswa terkena kasus atau masalah, nantinya akan dikembalikan kepada keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi itu sebenarnya yang ingin kita tarik dari nilai-nilai keyakinan kelas. Next, nah selanjutnya Bapak Ibu, setelah seluruh komunitas di sekolah, misalnya SMA, Ma'arif atau Pandaan, sudah membuat keyakinan kelas, baik di kelas masing-masing yang sudah dikomandani oleh wali kelas ataupun di luar kelas yang dikomandani oleh beberapa koordinator sampai ke wakil kepala sekolah dan kepala sekolah. Selanjutnya adalah kita akan memetakan kita ini termasuk guru yang seperti apa. Saya, Bu Iin, Bu Tias, Bu Iin, Pak Dian dan sebagainya. Maka mari masing-masing nanti akan melihat sebenarnya posisi kita ada di mana. Nah Bapak Ibu, seorang ilmuwan Dr. William ini mengemukakan bahwa seorang guru bisa berada pada 5 posisi kontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol guru yang sebenarnya memang inilah posisi panjenengan yang paling tepat. Tinggal nanti panjenengan ini sebenarnya posisinya ada di mana. Nah, oke. Yang pertama Bapak Ibu, seorang guru posisinya bisa menjadi seorang penghukum. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Yang ketiga bisa sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima panjenengan nanti akan menjadi seorang manajer. Nah sebenarnya kalau penghukum bagaimana? Apakah nanti kalau anak saya nggak kerjakan tugas sampai lari atau sampai push up? Apakah seperti itu? Monggo di next Beli. Nah, Bapak Ibu, gitu, macam-macam ya. Jadi sebenarnya kita itu kadang emosi ya, Bapak Ibu. Bagaimana tidak emosi kita mengajar, apalagi sekarang dari jam pertama sampai ke jam ke-10. Insya Allah semuanya full, karena 5 hari ya. Jamnya juga di atas 24 semuanya. Nah, kadang Bapak Ibu saat kita berhadapan dengan siswa, baik itu siswanya pinter, setengah pinter, atau bahkan yang kasusnya seperti anak kesayangannya Bu Ima seperti remat gitu ya. Nah itu kan kalau sudah di jam-jam siang itu kan kadang bikin kesel atau gimana gitu ya. Nah sekarang bagaimana sebenarnya kita ini akan memposisikan diri kita gitu, menjadi sebagai guru. Nah Bapak Ibu, kalau posisi panjenengan semua nanti ada di posisi penghukum, bahwasanya seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum
Jadi Bapak Ibu, monggo panjenengan resapi sendiri apakah panjenengan ada dan mau atau siap berada di posisi sebagai guru pengguru. Next dari yang kedua. Tapi kalau kita lihat wajah-wajahnya guru-guru semua, mari sabar-sabar semua. Tidak ada yang akan mendukung. Yang kedua, posisi Bapak Ibu semua adalah pada posisi pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ayo, kira-kira panjenengan sudah pernah melakukan ini atau belum? Pernah, saya yakin seperti itu ya. Coba kata-katanya yang sering begini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, Rohmat. Nah, itu kata Bu Ima biasanya seperti itu. Jadi Bu Ima nanti sering seperti itu, tidak kecewa lagi, tapi sudah sampai di titik klimaks hanya Bu Ima itu dan yang lain sebagainya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, kita ada semacam kekecewaan karena siswa kita memang sudah intinya ya tidak nurut, kemudian tidak memperhatikan dan sebagainya. Dan insya Allah deh, kalau ini walaupun sangat kecil sekali kemungkinannya kita pernah melakukan, karena bagaimanapun emosi itu akan sering tersulut saat kita berhadapan dengan siswa-siswa yang mungkin kurang memperhatikan. Yang ketiga Bapak Ibu, posisi panjenengan semua dengan anak-anak bisa sebagai teman. Dan inilah yang mereka harapkan deh Bapak Ibu. Sebenarnya posisi sebagai temannya ada plus dan positifnya loh Bapak Ibu deh. Jadi pada sisi positifnya memang siswa akan sangat merasa dilindungi karena ada guru. Jadi posisinya mereka benar-benar ketika saya butuh, ternyata kalau saya cerita ke Bu Tias itu memberikan solusi yang enak ya. Aku nggak curhat ke Bu Tias saya wes. Nah, itu katanya siapa wes ulul ya, katanya ulul seperti itu ya. Atau mungkin atau katanya Faktian gitu ya, lebih senang curhat ke Bu Putri karena mungkin Bu Putri bisa memberikan solusi-solusi yang baik. Tetapi Bapak Ibu, ada sisi negatifnya. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tidak membantu murid, maka akan kecewa. Nah, itu mungkin yang akan dirasakan oleh murid pada saat mereka panjenengan agak cuek ya. Pada biasanya itu nanti sama Bu April, kok saya ini Bu April cuek ya, posesif jadinya. Disarankan ke siapa itu nggak mau, pokoknya mau berapa karena dia merasa nyaman menceritakan apapun kepada selanjutnya Bapak Ibu, panjenengan bisa berada pada posisi pemantau ya, yang berarti mengawasi. Jadi intinya ini sudah bergerak lebih naik lagi ya. Yang semula panjenengan ini hanya sok-sokan emosi kemudian menjadi penghukum. Yang kedua akan naik lagi menjadi posisi yang panjenengan akan membuat siswa merasa bersalah. Kemudian yang ketiga menjadi teman, dan yang keempat akan naik setingkat lagi, panjenengan akan menjadi pemantau. Jadi pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Tentu saja kita ini mengawasi murid ya, bukan kita mengawasi. Kalau guru bukan mengawasi TU. Kalau guru berarti bukan mengawasi Mas OB, tapi guru-guru mengawasi murid ya. Jadi murid-murid itulah yang memang akan kita perlakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kodrat anak. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ternyata kita semuanya ini bisa memposisikan diri kita sebagai manajer. Tidak perlu saya ulas lebih rinci bagaimana seorang manajer itu harus bekerja. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya posisi kita di kelas itu sangat tinggi sekali ya. Jadi bagaimana di antara 5 posisi kontrol tadi, mana posisi yang memang benar-benar harus panjenengan ambil, apakah
apakah harus ambil posisi sebagai penghukum? Mungkin ya, mungkin misal Pak Ahad sebagai koordinator tata tertib kemudian harus memberikan hukuman ABCDE. Insya Allah tidak seperti itu. Tapi berdasarkan yang tadi Bapak Ibu, berdasarkan keyakinan kelas yang kemudian akan turun kepada posisi panjenengan sebagai guru yang panjenengan sendirilah yang nanti akan bisa memilih di antara 5 posisi kontrol tersebut. Selanjutnya di tanggapan akhir Bapak Ibu setelah membuat keyakinan kelas, kemudian setelah panjenengan menyadari bahwa panjenengan ada di posisi mana, selanjutnya kita akan berhadapan dengan siswa yang di kala tertentu terlibat suatu kasus atau terlibat suatu masalah. Maka ada suatu teori, yaitu teori segitiga restitusi yang bisa kita ambil, yang bisa kita laksanakan pada saat kita mendampingi siswa yang sedang bermasalah. Insya Allah ini bermanfaat sekali untuk Bu Aini sebagai guru BK, Bapak Ibu wali kelas dan Bapak Ibu yang mampu mata pelajaran di kelas. Nah, apa saja segitiga restitusi next Bu Eli? Yang pertama Bapak Ibu, saat kita berhadapan dengan siswa, misal begini ya, saat saya mengajar fisika, kemudian saya mendapati satu orang siswa tidak memperhatikan saya, tetapi di flu ke bawah terus. Kita tidak tahu ternyata dia sedang mainan HP. Dan kita anggap mereka melakukan kesalahan atau menyalahi keyakinan kelas. Maka Bapak Ibu, 3 langkah inilah yang harus panjenengan lakukan. Yang pertama, next slide. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa yang kita lakukan pada tahapan ini? Bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi Bapak Ibu, saat kita mendampingi anak yang berkasus, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita menyampaikan kepada mereka ya. Jadi, oh tidak apa anak tadi sebenarnya sampai apa aja tadi, oh ternyata dia mungkin menjawab, Bu saya tadi menerima cat dari bapak dan ibu. Jadi saya diminta untuk mengirim ini. Nah biarkan mereka menyampaikan dulu apa yang menjadi keluhan mereka, apa yang membuat mereka kemudian tidak memperhatikan guru saat mengajar. Jadi seperti berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sedang lain sebagainya. Jadi bukan kita malah memarahi, bukan kita malah menjatuhkan mereka, tidak boleh seperti itu. Jadi kita gali dulu, kita tanya kenapa tadi membuka HP, nah ada apa? Jadi proses itu harus dilewati terlebih dahulu. Yang kedua, Bapak Ibu, tahapan yang bisa panjenengan lewati adalah validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon secara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan seperti yang dijelaskan Bu Eli tadi. Jadi ini adalah tahapan kedua. Jadi kita validasi dulu tindakan yang salah. Seperti pernyataan di depan itu guys, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah itu adalah apa guys? Kalau istilah bahasa Jawanya itu apa ya? Kita menyalahkan tapi kita puji mereka. Ini apa biasanya bilang? Nah, gitu. Pokoknya istilah kayak majas gitu ya, puji ya kalau bahasa Indonesia. Jadi kita nggak semata-mata kemudian emosi memarahi anak, tidak seperti itu. Jadi tetap kita lulus intinya kita puji-puji, tapi di balik itu kita sampaikan bahwa kesalahanmu seperti ini, sehingga mereka merasa bahwa kesalahan saya ini masih bisa ditolerir, bukan kesalahan yang fatal. Nah, terakhir Bapak Ibu yang menjadi endingnya dari tahapan segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Nah, inilah yang akan balik ke keyakinan kelas yang tadi sudah disepakati. Contoh begini, di kelas 10.1 ya yang tadi saya sebutkan misalnya Lari Tegar misalnya, dia melanggar karena saat pelajaran fisika dia membuka HP. Kemudian di kelas sudah terpampang ada beberapa keyakinan kelas seperti tidak boleh membuka HP saat jam pelajaran. Maka tinggal itu aja kita sodorkan. Itu kita berikan kepada mereka.
Miss Eli. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kemarin itu foto action ya Bapak Ibu. Itu foto action saja. Saya ambil di 10.1 yang sebenarnya di 10.1 itu juga anaknya rajin ya. Tidak ada yang melanggar, tetapi karena sebenarnya Bapak Ibu, kalau mau kita selami ya, Bapak Ibu yang menjadi latar akan banyak sekali menemukan hal-hal seperti ini. Dan Bapak Ibu kalau mau mengikuti tahapan segitiga restitusi, insya Allah setiap masalah yang diterapkan anak-anak gitu ya, baik itu ringan, setengah berat atau sampai dengan masalah berat, ya insya Allah masih bisa kita dampingi akan terselesaikan dengan baik. Karena intinya tahapan-tahapan itu sudah dilewati. Jadi kalau melewati 3 tahapan segitiga restitusi, Bapak Ibu, insya Allah semua masalah akan terselesaikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang semestinya. Nah selanjutnya bahwasanya setelah mengikuti tahapan segitiga restitusi maka akan ditemukan solusi, sehingga kita bisa memberikan keyakinan kepada siswa bahwasanya yang sampean langgar tadi seharusnya tidak dilakukan. Tahapan-tahapan itulah yang mudah-mudahan panjenengan semua mau terapkan ya di kelas. Dan insya Allah kalau panjenengan bisa menerapkan itu semua, anak-anak kita insya Allah bisa tertib semuanya. Baik itu pelanggaran yang ringan, setengah berat sampai dengan pelanggaran yang berat, ya insya Allah akan terselesaikan kalau panjenengan bisa menggunakan tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi. Nah Bapak Ibu, demikianlah, jadi itulah beberapa materi terkait diseminasi budaya positif. Sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Ini mungkin juga ada hubungannya dengan yang sekali Bapak Ibu sampaikan. Terkait tadi, ini saya bertanya, apakah kita boleh menggunakan cara penilaian antar teman untuk menilai sikap positif dan negatif anak selama di kelas? Karena kan saya ini sebagai wali kelas, saya ingin mengetahui karakter mereka ketika dalam kelas bagaimana. Karena saya kan hanya bertemu 1-2 kali seminggu, kita tidak tahu bagaimana sih mereka ketika bergaul dengan teman-teman. Akhirnya saya sempat meminta teman-temannya untuk memberikan catatan positif dan negatif apa dari teman. Yang penting tidak mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati seperti itu. Apakah itu diperbolehkan? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Uci. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya ke awal sebentar. Jadi sebenarnya yang menjadi filosofi dari Ki Hajar Dewantoro itu adalah bahwa pendidikan itu adalah kembali kepada kodrat anak ya. Istilahnya pendidikan berpihak pada anak begitu. Nah, pendidikan berpihak pada anak itu sebenarnya Bapak Ibu ada, kalau bagi saya secara pribadi ya, mungkin sama dengan juga sepakat, ada sisi plusnya dan mungkin ada sisi minusnya juga. Karena memang kita memberikan 100% kepada anak, kita biarkan anak itu berkreasi sesuka hati mereka. Artinya Bapak Ibu, misal di jam siang gitu ya, di jam panas terus mereka memilih untuk istirahat, jajan, kemudian tiduran, itu yang nggak boleh dimarahi sebenarnya. Gitu ya Miss ya. Kalau ikut punyanya filosofi Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan itu berpihak pada anak, memang seperti itu. Jadi biarkan mereka berkreasi, tetapi kita berkreasinya mereka, berinovasinya mereka tentu saja harus kita tuntun ya. Jadi kita sebagai pendidik memang harus menuntun jalan mereka. Jadi tidak boleh mereka kita lepas. Artinya kalau mereka layan di kelas ada gurunya, tidak ditinggal. Nah kemudian Bapak Ibu, kalau terkait penilaian tidak ada kriteria yang baku bahwasanya penilaian itu harus dilakukan oleh guru. Dipersilahkan
selama pembelajaran kooperatif itu kita terapkan, maka penilaian antar teman pun boleh panjenengan terapkan di kelas ya. Karena justru itu akan mengurangi tingkat stres mereka, mengurangi tingkat kekhawatiran dan ketakutan mereka kalau mereka akan diberi nilai jelek oleh gurunya. Dan memang tidak boleh gitu. Sekarang itu memang tidak boleh kasih nilai jelek. Jadi memang diusahakan siswa itu semuanya mendapatkan nilai sesuai dengan yang mereka harapkan. Pokoknya itu loh Bapak Ibu. Jadi Ki Dewanto itu selalu mengingatkan bahwa pendidikan adalah berpihak pada anak. Jadi kita tidak boleh memarahi, tidak boleh menghukum, tidak boleh menghakimi siswa. Walaupun seperti Rohmat gitu ya, tidak boleh dimarahi kelima. Harus jadi punya dan maksimal gitu, tapi tetap harus di istilahnya ya tadi sesuai dengan kebutuhan dasar ya. Ada rasa sayang, nah itu rasa sayang guru. Bagaimana bentuk rasa sayang guru kepada siswa, bukan rasa sayang dalam arti ya. Jadi seperti itu ya Bu. Ada yang lain mungkin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewanto, saya 17 Di sini saya cuma ingin mencurahkan saja ya, dari konsep ini dari segitiga apa itu tadi? Restitusi. Ya. Di dalam ketertiban yang pernah saya alami ini di kelas 12 IPS 2 saya menemui yang modelnya bagaimana ini. Nah ini nanti saya minta bagaimana cara pemecahan masalahnya. Siapa wawasnya ini? Pak Sandi. Dari beberapa peraturan itu sudah saya ubah sebagai misalnya itu bukan lagi hukuman tapi komitmen. Ya, dari komitmen ini yang kita terapkan sesuai dengan peraturan yang kita sepakati bersama di dalam kedisiplinan tersebut. Nah, di salah satu anak ini sebut saja namanya Alvin. Sanjaya. Ini yang saya tanyai. Ya, saya tahu sekolah masuknya jam berapa? Jam 7 Pak. Kamu datangnya jam berapa? Jam 8, 10 Pak. Bagaimana kegiatan di rumahmu? Di rumah. Tapi ada lagi kegiatan yang lain. Pokok iku ya golongannya. Kalau itu apa ada yang membangunkan? Ada Pak malah setia saya, Ibu. Pokok iku. Ibu membangunkan saya jam 5. Tapi setelah itu saya tidur lagi. Nah, berkelanjutan sampai tahu komitmen sekolah itu bagaimana. Kalau terlambat itu harus bagaimana. Nah, ini saya tidak melakukan hukuman, tapi sesuai dengan kesepakatan yang kita jalankan. Ya, lambat tahun. Ini tambah naik. Bahkan kemarin itu datangnya jam 8.30, termasuk Sanjaya juga. Nah, bagaimana cara saya untuk mengatasi anak-anak yang muda seperti ini? Sedangkan di segitiga institusi kita tidak mengenal yang namanya hukuman, tidak mengenal yang namanya istilahnya menjadi salah itu kamu seorang pelan nakal atau sebagainya itu. Nah, itu saja yang dapat saya berikan. Mohon masukannya juga demi kelancaran saya sebagai menjalankan arti di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jadi Bapak Ibu sebenarnya masalah yang disampaikan Pak Ali itu insya Allah dari tahun-tahun selalu muncul ya, masalah tentang ketertiban. Bapak Ibu yang perlu kita pahami bahwa saya mengingatkan kembali bahwa kalau tadi ada teori segitiga restitusi, maka mari kita mencoba untuk menjalankan 3 tahapan itu dengan lengkap ya, tanpa melewati satu di antaranya. Jadi misalnya pada kasus tadi misalnya kalau diawali dari segitiga restitusi itu Pak Hal walaupun ini secara teori gitu, dan prakteknya mungkin tidak ada 100% bisa memenuhi teori tersebut. Yang artinya kalau tahapan itu secara urut kita laksanakan dengan tertib, mulai dari yang pertama adalah sampai dengan tahapan terakhir ya, 3 tahapan itu
mendampingi mereka berusaha akan mengulang kembali tahapan itu. Jadi tahapan segitiga restitusi kalau menurut Dr. Lilian tadi itu memang tidak boleh dibolak-balik urut-urutannya. Jadi urut-urutannya memang harus dimulai dari yang pertama tadi apa? Menstabilkan identitas, Menstabilkan identitas dulu ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ada beberapa kasus yang kemarin juga sempat kita bahas ya, di forum guru penggerak, dan kalau saya lihat kasusnya juga ada kasus berat. Walaupun Pak Har itu memang kita laksanakan secara teori ya, karena kita memang belum melaksanakan secara real di lapangan seperti yang disampaikan Pak Har tadi, tapi kita tetap berusaha untuk melaksanakan 3 tahapan itu secara berurutan. Jadi tidak meloncat ke tahapan, karena kadang kita kan kalau sudah real di lapangan itu ditabrakkan dengan beberapa hal yang mungkin tidak kita sangka gitu ya. Ada beberapa hal yang kemudian harus menuntut kita kemudian segera diputuskan seperti ini. Mengambil langkah tindakan pidana itu juga tidak salah, karena memang kita dihadapkan pada kondisi yang awalnya tidak ada, kemudian kondisi itu tercipta dengan sendirinya. Tetapi kita tetap berusaha untuk menerapkan 3 tahapan ini secara berurutan, sehingga harapannya nanti sampai ke tahapan akhir pada saat kita menanyakan kembali kesepakatan atau keyakinan apa yang sudah ada, harapannya anak tersebut bisa menyadarinya. Harapannya begitu Pak Hari dari saya secara pribadi, dan mungkin teman-teman juga sepakat seperti itu. Dari semua langkah ini, yang pertama menstabilkan identitas itu sudah saya cari. Dia itu latar belakang keluarganya bagaimana dan kehidupannya itu bagaimana. Ya, dulu pernah saya baca oleh Bu Mei selaku wali kelasnya dulu, itu visi di rumahnya. Nah, terus validasi tentang tindakan yang salah, saya tanya langsung, memang iya. Ya, dia mengakui kesalahan itu, salahnya itu bagaimana, bahkan untuk perbaikannya bagaimana. Dan mengenai komitmen, dia menanyakan keyakinan bahwa sekolah ini mempunyai komitmen seperti ini, dia juga tahu. Nah, tapi yang anehnya, ini berulangnya bukan 1 kali, 2 kali, bahkan dia baru seperti ini. Datangnya itu ya telat kenapa? Nah, kenapa? Nah, ini yang belum saya ketahui. Dan dari sini pemecahannya itu dari sini saja saya cukup memahami dia. Dan terus kalau besok lagi bagaimana? Saya siap dulu. Saya akan menghukum, cuma selesai dengan komitmen aja. Ya, meskipun dia tidak bisa mengaji, tetap mengaji di depan saya. Tapi di hari keduanya tetap lagi, ketiganya tetap lagi. Nah, paling nggak saya butuh stimulus untuk saya mengatasi anak model-model seperti ini. Ya, siap Pak. Jadi insya Allah seluruh Bapak Ibu guru sudah pernah ya. Insya Allah saya yakin jika ada masalah Bapak Ibu sudah mengikuti tahapan-tahapan ini. Saya yakin bukan hanya terkait dengan siswa yang terlambat atau pelanggaran akademik, tapi dalam kelas pun pada saat ada siswa yang bermasalah atau berkasus, Bapak Ibu semuanya saya yakin sudah mengikuti tahapan-tahapan segitiga restitusi. Hanya saja memang semua yang digelontorkan oleh Ki Hajar Dewantoro itu Bapak Ibu memang kalau kita selami kembali itu memang sangat bermanfaat sekali. Jadi insya Allah kedepannya seluruh Bapak Ibu guru mudah-mudahan bisa mendampingi siswa dengan baik, memberikan siswa kesempatan untuk berkreasi, memberikan kesempatan siswa untuk berinovasi, tidak boleh menghambat kreativitas mereka, dan biarkan mereka berkembang sesuai kodratnya untuk mengenyam pendidikan yang sampai detik ini masih mereka jalani. Ada pertanyaan lagi mungkin Bapak Ibu atau tanggapan atau menambahi? Lagi monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa. Hormat Bu SLI dan Bu Ani, sangat luar biasa. Mungkin ini merupakan awal dari
saya kira secara teori ya, sejak zaman kurikulum apa sampai seluruh Merdeka Belajar ini baik semua baik. Saya ini juga luar biasa baik. Namun sing dari masa diseminasinya tidak lanjutnya kan ini prakteknya. Tapi saya dengarkan dari berbagai teman-teman seperti Pak, kita memang saya juga masuk kelas seperti itu. Anak itu memang kalau mengikuti teori tidak dengan trik yang lain, insya Allah tak belajar. Kita tidak usah fanatik pada teori, tapi setiap praktek sekiranya anak itu bisa berubah. Seperti tadi Pak mengatakan bahwa sudah 3 institusi dijalankan, tapi ternyata anak jadi langganan. Itu kembali kepada mengkontrak watak waktu itu tidak bisa tidak bisa diubah. Oleh karena itu yang paling jitu, yang paling jurus mantra itu kita doakan supaya bisa berubah. Itu dengan berbagai upaya, berbagai cara. Salah satu dan berubah sudah, isi berubah sudah. Bahkan anak semua tahu dalam keyakinan kelas tadi yang buta tadi tahu semua, tapi sedikit lupa. Nama-nama Masya Allah sampai berbelum sampai terus berbelum. Kata hukum sapi kita boleh berbangga pun bisa pun. Akhirnya kita terakhir selesai kita berkata sekarang itu baik semua. Tadi baik semua, cuman sayangnya pada hari ini kita ikuti 50%. Padahal yang dari satu tetapi pantun luar biasa, teori luar biasa. Ke depan mungkin nanti apa itu permohonan harapan dari Bu Miss Eli dan sebagai guru guru bergerak bisa diterapkan. Sarannya ya semua itu gitu loh. Saya tadi mau berangkat nggak berbutuh, kalau saya nggak mau, karena main pada ini kan apa jauh saya itu tadi apa lagi mohon maaf. Saya sudah berpengalaman karena saking apa saya kepingin saya ini dapat ilmu baru dari tahun guru bergerak. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum. Motivasinya untuk saya dan seluruh teman-teman guru dan seluruh siswa Bapak Ibu. Sepertinya sampun sesuai dengan undangan sampai jam 10. Alhamdulillah Bapak Ibu, cara diseminasi aksi nyata mewujudkan budaya positif di sekolah telah berakhir. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Bapak Ibu bisa insya Allah seperti yang disampaikan Pak Hadi dari mulai zaman dulu dengan kurikulum apapun, siapapun menterinya yang kita sampaikan memang insya Allah sudah pada dengan terapkan semua. Ya insya Allah tinggal benar-benar implementasi nyatanya dengan di kelas bersama seluruh peserta didik, bersama rekan sejawat, bagaimana dengan akan menjalin hubungan silaturahmi yang baik sehingga benar-benar akan mewujudkan budaya positif di sekolah, yaitu di SMA Ma'arif NU Pandangan. Dan Bapak Ibu, kami menyampaikan pesan dari yayasan berdasarkan hasil koordinasi seluruh guru penggerak di lingkungan Ma'arif, yaitu ada saya, Bu Eli, kemudian Pak Nasikin dari SD Ma'arif, Pak Usairi dari SMP Ma'arif dengan pihak yayasan menyampaikan pesan bahwa panjenengan diminta untuk segera yang belum login untuk segera login ke PNN, yang sudah login monggo segera diisi modulnya karena PNN itu dipantau langsung oleh PND dan Dinas Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu monggo karena sekolah yang ada guru penggeraknya siap mendampingi panjenengan jika ada kesulitan terkait PNN. Yang jelas insya Allah Bu Anita selaku wakil guru sudah punya data siapa Bapak Ibu yang sudah login, siapa Bapak Ibu yang belum login di PNN, yang sudah mengerjakan sampai modul mana itu juga bisa diketahui. Jadi monggo Bapak Ibu kami mengajak panjenengan semua di sela-sela mengerjakan tugas yang lain, panjenengan isi modulnya lewat HP monggo. Saya pun mengerjakan juga lewat HP. Kecuali nanti untuk upload aksi
sadar yayasan seperti itu Bapak Ibu. Jadi waktu itu alhamdulillah kita sudah bertanya dengan lancar supaya bermanfaat, panjenengan bisa mengimplementasikan di kelas lebih bersabar lagi mendampingi anak-anak. Mari kita tutup acara hari ini dengan pembacaan doa yang terhormat Bapak Surati untuk Mari bersama-sama kita memohon perlindungan kepada Allah SWT. Semoga ilmu yang baru saja kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bermanfaat kepada anak, sehingga warga Malik namanya siswa-siswi sekolah itu nanti menjadi siswa yang berkualitas sesuai dengan Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Rabbana Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala Allahumma ja'al awladana wa barakina wa amin ahli ilmin ba'dana Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Al-Fatihah. Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang menyempatkan hadir di siang hari ini yang sudah mengganggu waktu weekendnya bersama keluarga. Sekali lagi semoga kehadiran Bapak Ibu akan dicatat sebagai amal yang berlipat-lipat dan menjadi tabungan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Testimoni dari saya setelah melihat kegiatan diseminasi oleh Bu Ai dan Bu Ani. Menurut saya yang pertama informasinya sangat bermanfaat karena CGP ini buat saya adalah kegiatan pertama yang sebelumnya memang saya belum tahu apa-apa. Setelah mengikuti kegiatan ini, insya Allah sedikit banyak saya tertarik untuk mengikuti CGP. Yang kedua, cara presentasi saya suka, walaupun menurut saya tadi ada nyanyi-nyanyi yang buat saya lucu, tapi setelah mengikuti saya jadi semangat, walaupun sebenarnya tadi awalnya tidak niat ikut. Setelah diajak bernyanyi, bergembira, ya saya mengikuti, saya cukup tertarik dengan kegiatan ini. Selebihnya terima kasih sekali kembali buat Bu Eli dan Bu Arini sudah memberikan info yang luar biasa berharga buat saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih testimoni kami setelah mengikuti diseminasi aksi nyata dari Ibu Eni Jayanipun dan Ibu Arini Hidayati. Apresiasi kami untuk beliau berdua karena bisa mempresentasikan dengan baik sehingga kami dapat informasi yang baru terkait dengan paradigma termasuk diri kontrol yang harus disampaikan ke siswa-siswi. Yang selanjutnya, alhamdulillah kami juga berterima kasih atas kebersamaan dalam melakukan diseminasi di